Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan chapter 6 yaitu membangun hubungan pelanggan. Ya, sebelumnya perkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Firdi Gunawan dan rekan saya Putri Pratama. Oke, topik kali ini ada 5 topik. Yang pertama ada hubungan pemasaran, yang kedua ada nilai hubungan pelanggan, kemudian yang ketiga ada segmen profitabilitas pelanggan, yang keempat strategi pengembangan hubungan, dan kelima ada tantangan hubungan. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang hubungan pemasaran atau hubungan pelanggan. Oke, di slide selanjutnya ada evaluasi hubungan pelanggan. Ini terbagi dalam 4 kriteria. Yang pertama, pelanggan sebagai orang asing. Yang kedua, ada pelanggan sebagai kenalan. Yang ketiga, ada pelanggan sebagai teman. Dan yang terakhir ini ada pelanggan sebagai mitra. Yang pertama, pelanggan sebagai orang asing. Orang asing ini merupakan pelanggan yang belum melakukan transaksi atau interaksi di sebuah perusahaan, dan bahkan mungkin mereka itu tidak menyadari perusahaan tersebut. Di tingkat industri, orang asing ini mungkin dikonseptualisasikan sebagai pelanggan yang belum memasuki pasar. Atau di tingkat perusahaan, mereka ini mungkin termaksud dikonseptualisasikan sebagai pelanggan asing atau pelanggan dari pesaing. Kemudian yang kedua ini ada pelanggan sebagai kenalan. Setelah kesadaran dan uji coba pelanggan tercapai, keakraban terbentuk dan pelanggan tomer dan perusahaan menjadi kenalan. Menciptakan dasar hubungan pertukaran, dan tujuan utama mereka ini merupakan pada tahap hubungan ini adalah memuaskan pelanggan. Kemudian pada tahap perkenalan ini perusahaan umumnya khawatir tentang memberikan proposisi nilai kepada pelanggan yang sebanding dengan pesaing. Kemudian ada pelanggan sebagai teman. Ketika pelanggan terus melakukan pembelian dari suatu perusahaan dan untuk menerima nilai dalam hubungan pertukaran, perusahaan mulai memperoleh pengetahuan khusus tentang kebutuhan dari pelanggan tersebut, memungkinkannya untuk membuat penawaran yang secara langsung mengatasi kebutuhan atau situasi dari pelanggan tersebut. Penyedia menawarkan berbagai penawaran unik dengan nilai diferensial, kemudian mengubah hubungan dari kenalan ke persahabatan agar lebih akrab, supaya para pelanggan ini bisa lebih dekat dengan perusahaan tersebut. Kemudian ada pelanggan sebagai mitra. Ketika pelanggan terus berinteraksi dengan perusahaan, tingkat kepercayaan seringkali semakin tinggi untuk pelanggan tersebut untuk menerima lebih banyak penawaran dan interaksi produk yang disesuaikan. Kepercayaan itu kemudian berkembang pada tahap persahabatan dan berkondisi yang perlu untuk mengembangkan kemitraan perusahaan pelanggan. Artinya, penciptaan kepercayaan mengarah ke penciptaan komitmen, dan itu merupakan sebuah kondisi yang diperlukan bagi pelanggan untuk memperluas perspektif waktu suatu hubungan. Oke, slide selanjutnya ada tujuan hubungan pemasaran. Tujuannya itu apa? Tujuan utama dari pemasaran hubungan ini merupakan untuk membangun dan mempertahankan basis pelanggan yang berkomitmen yang menguntungkan bagi organisasi. Oke, dari titik di mana pelanggan ini merupakan orang asing, itu perlu dikembangkan supaya mereka ini menjadi pelanggan yang sangat dihargai bagi perusahaan. Jadi mereka kan pelanggan asing ya, atau pelanggan utama di perusahaan tersebut. Kemudian pelanggan ini kita kembangkan terus agar menjadi pelanggan yang memang berkontribusi bagi perusahaan kita, seperti itu.
Di slide selanjutnya ini ada manfaat untuk pelanggan dan perusahaan. Oke, kedua pihak dalam hubungan perusahaan, pelanggan dapat mengambil manfaat dan retensi pelanggan. Ini tuh artinya bukan hanya demi kepentingan terbaik organisasi untuk membangun dan mempertahankan kesetiaan basis pelanggan, namun pelanggan tersebut itu juga dapat mendapat manfaat dari asosiasi jangka panjang. Oke, kali ini kita ada di topik pembahasan yang kedua, yaitu nilai hubungan pelanggan. Nah, nilai hubungan pelanggan ini merupakan suatu konsep atau perhitungan yang memandang pelanggan dari sudut pandang pendapatan seumur hidup mereka ke perusahaan. Jenis perhitungan ini diperlukan ketika perusahaan mulai berpikir untuk membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan mereka. Oke, sekarang kita memasuki topik pembahasan yang ketiga, yaitu segmen profitabilitas pelanggan. Oke, ini ada tingkat profitabilitas atau piramida pelanggan. Yang pertama ada tingkat platinum, menggambarkan pelanggan perusahaan yang paling menguntungkan. Biasanya mereka ini merupakan pengguna berat produk, tidak terlalu sensitif terhadap harga, namun mereka bersedia untuk berinvestasi dan mencoba penawaran baru dari perusahaan. Dan mereka ini merupakan pelanggan setia dari perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua, tingkat emas berbeda dari tingkat platinum, karena tingkat profitabilitasnya ini tidak sama tinggi. Mungkin karena pelanggan ini tidak setia atau mereka ingin potongan harga, dan mungkin mereka ini pengguna berat yang meminimalkan risiko dengan bekerja sama dari beberapa perusahaan, bukan hanya fokus dari satu perusahaan saja. Dan yang ketiga ada tingkat besi. Ini tuh berisi pelanggan penting yang menyediakan volume yang diperlukan untuk memanfaatkan kapasitas perusahaan. Tetapi tingkat pengeluaran, loyalitas, dan profitabilitas mereka ini tidak cukup substansial untuk perawatan khusus. Kemudian yang terakhir ada lead tier, terdiri dari pelanggan yang membebani uang perusahaan. Mereka menuntut lebih banyak perhatian daripada yang seharusnya diberikan karena pengeluaran dan profitabilitas mereka. Kadang-kadang pelanggan itu bermasalah atau mengeluh atau komplain tentang perusahaan kepada orang lain dan meningkatkan sumber daya perusahaan. Selanjutnya yaitu pandangan pelanggan tentang tingkat profitabilitas. Sementara tingkat profitabilitas masuk akal dari sudut pandang perusahaan, pelanggan tidak selalu memahami, mereka juga tidak menghargai, dikategorikan ke dalam segmen yang kurang diinginkan. Jadi maksudnya di sini itu adalah pelanggan itu sering mempunyai pandangan yang berbeda gitu loh dengan perusahaan. Jadi kan kayak perusahaan itu sudah memasukkan pelanggan itu ke tingkat-tingkat segmen yang menurut perusahaan itu benar, tetapi pelanggan itu sering tidak memahami dengan adanya segmen-segmen tersebut. Jadi kayak mereka itu merasa tidak adil seperti itu. Membuat tingkat bisnis menggunakan tingkatan profitabilitas. Manajer bisnis yang berhati-hati menyadari bahwa perilaku pembelian pelanggan di masa lalu, meski bermanfaat dalam membuat prediksi, bisa jadi menyesatkan. Apa yang dihabiskan pelanggan hari ini atau telah menghabiskan waktu di masa lalu mungkin belum tentu mencerminkan apa yang dia miliki di masa depan. Jadi maksudnya di sini itu kayak misalnya bank yang melayani mahasiswa mengetahui bahwa mahasiswa umumnya memiliki kebutuhan layanan keuangan, misalnya rekening koran dan kartu debit. Dan seorang mahasiswa kan itu cenderung tidak mempunyai setoran yang tinggi gitu loh. Namun setelah beberapa tahun ke depan, siswa itu dapat memulai karir profesional. Jadi kayak mereka itu bakal memulai sebuah keluarga, membeli rumah, dan karena itu mereka memerlukan jasa keuangan dan menjadi pelanggan potensial yang sangat menguntungkan ke bank.
Lalu sekarang kita akan memasuki topik pembahasan yang keempat, yaitu strategi pengembangan hubungan. Penyediaan layanan inti, suatu perusahaan perlu memulai proses pengembangan hubungan dengan memberikan layanan inti yang baik, setidaknya memenuhi harapan pelanggan dan memberikan nilai yang dirasakan oleh pelanggan. Contohnya di sini tuh ada dua perusahaan yang namanya Intui dan USIE, memberikan dukungan yang meyakinkan untuk argumen bahwa keunggulan dalam layanan inti atau produk yang ditawarkan mereka sangat penting untuk strategi hubungan yang sukses dengan pelanggan. Kedua perusahaan ini tuh telah mendapatkan banyak manfaat dari pelanggan yang setia kepada perusahaan mereka. Keduanya juga menawarkan kualitas yang sangat baik dan menggunakan strategi hubungan untuk meningkatkan kesuksesan bisnis mereka. Mengganti penghalang, ketika mempertimbangkan beralih penyedia layanan, pelanggan mungkin menghadapi sejumlah hambatan yang membuatnya sulit untuk meninggalkan satu penyedia layanan dan memulai hubungan dengan yang lain. Jadi maksudnya itu ketika pelanggan sudah mempunyai kayak langganan gitu loh. Kayak misalnya dia itu udah pakai Telkomsel lama, tapi pas ketika dia itu pengen ganti karena mungkin ada salah satu problem dengan Telkomsel tersebut, dia itu pengen ganti ke provider yang lain, tapi dia itu kayak mempunyai kekhawatiran gitu loh, kayak kalau misalnya aku ganti ke provider ini itu nanti bakal sama nggak ya, apa mungkin bisa lemot atau yang lain-lain seperti itu. Oke, sekarang kita akan masuk ke topik yang kelima, yaitu yang terakhir, yaitu tantangan hubungan. Pelanggan tidak selalu benar. Asumsi bahwa sebuah pelanggan adalah pelanggan yang baik sangat cocok dengan keyakinan bahwa pelanggan selalu benar. Prinsip bisnis yang hampir sakral. Jadi di sini itu dalam beberapa kasus mungkin lebih baik perusahaan tidak melanjutkan hubungan dengan pelanggan karena kan banyak sekali tuh ya pelanggan itu kayak merasa dirinya itu benar, kayak anggapan pelanggan itu adalah raja, tapi ada beberapa pelanggan yang tidak bisa menempatkan dirinya gitu loh ketika dia ingin menggunakan suatu layanan atau jasa. Misalnya kayak ada prosedur antri, nah dia itu kayak nggak mau gitu loh, mentang kalau kayak mentang-mentang dia itu pelanggan, jadi kayak yakin nih pelanggan kamu itu harus nurutin aku, kalau aku mau duluan ya duluan, padahal kan ada prosedur yang harus ditaati oleh pelanggan. Makanya kayak bisnis itu kayak kurang setuju gitu loh dengan adanya asumsi bahwa pelanggan selalu benar. Segmen yang salah, perusahaan tidak dapat menargetkan layanannya kepada semua pelanggan. Beberapa segmen lebih sesuai daripada yang lain, tidak akan bermanfaat bagi perusahaan atau pelanggan bagi perusahaan untuk menjalin hubungan dengan pelanggan yang kebutuhannya tidak dapat dipenuhi oleh perusahaan. Jadi maksudnya di sini tuh segmen yang salah itu kayak perusahaan itu salah gitu loh menempatkan segmennya. Kayak misalnya XX1 itu kan menempatkannya di mall-mall yang di tengah kota, kalau nggak gitu mall-mall yang agak besar. Nah itu tuh bakal bener gitu loh segmennya dia, tapi kalau XX1 itu meletakkan segmennya itu di Kaza, itu kayak nggak bakal worth it gitu loh bagi XX1 itu sendiri, dan juga kayak bakal sepi gitu karena kan layanan yang diberikan oleh XX1 itu bukan untuk kalangan yang menengah ke bawah kan. Jadi kalau XX1 menaruh segmen ke Kaza itu bakal salah karena segmen yang ada di Kaza itu kebanyakan segmen yang menengah ke bawah. Makanya perusahaan pesaing seperti Movie Max gitu kan, dia kan kayak buka di Kaza ya kan, karena emang Movie Max itu segmennya itu yang untuk pelanggan yang menengah ke bawah, soalnya mereka itu menyajikan sebuah servis yang harganya itu jauh lebih murah daripada XX1. Makanya kayak segmen itu sangat penting gitu loh bagi perusahaan. Nah, lalu yang terakhir ada mengakhiri hubungan bisnis. Perusahaan dapat mengidentifikasi beberapa pelanggan yang tidak di segmen yang ditargetkan, yang tidak menguntungkan dalam jangka panjang atau yang sulit bekerja dengan atau disfungsional. Jadi maksudnya di sini itu kayak ya udah kayak misalnya suatu hubungan bisnis itu kayak udah nggak ada benefitnya gitu loh antara satu sama lain, dan juga udah nggak worth it, kayak udah pokoknya udah nggak saling menguntungkan lah. Nah dengan adanya hal yang seperti itu, maka pebisnis itu harus
mengakhiri hubungan bisnis itu dengan cara bagaimana kita mengakhiri bisnis tersebut itu agar tidak menyakiti pihak lain gitu loh. Jadi perusahaan itu harus bisa memikirkan bagaimana cara yang baik untuk mengakhiri suatu hubungan bisnis yang tidak menyakiti satu sama lain. Oke, jadi itu adalah slide terakhir dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan kurang, mohon dimaafkan. Sekian dari kami.